Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI hari ini, hari Kamis dalam pekan yang kedua masa Advent. Kita akan mendengar dan merenungkan kutipan perikop hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita sungguh mencermati dan menghayati apa yang dikatakan Yesus di dalam perikop Injil hari ini, menurut saya kita boleh mengalami sebuah suasana batin yang luar biasa. Bagi saya sabda ini menyejukkan, nomor satu. Nomor dua, menguatkan. Dan nomor tiga, secara manusiawi pun saya membanggakan bahwa Tuhan saya memberikan sebuah sabda yang demikian dahsyat. Saya katakan itu menyejukkan karena ketika kita sedang bergumul dengan permasalahan hidup, ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan yang menyesakkan, yang membuat kita kehilangan pengharapan atau hopeless, tetapi Tuhan Yesus yang menjanjikan penyertaan-Nya terhadap kita semua yang adalah murid-murid-Nya, mengajak kita, marilah hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini menunjukkan saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dan kepeduliannya itu nyata di dalam diri Yesus yang senantiasa menyapa kita. Apapun situasi kehidupan kita, apalagi ketika kita sedang bergumul dengan permasalahan, dengan persoalan hidup. Yang kedua, saudara-saudari, sabda ini sungguh menguatkan. Kita tahu saudara-saudari, Yesus adalah orang yang kuat. Dia kuat secara fisik pasti karena dalam penampilan dan karya publiknya selama 3 tahun terakhir hidupnya, Yesus dikatakan berkeliling kemana-mana. Yesus menjadi orang yang sangat sibuk hari demi hari, mengajar, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap saat bagi dia adalah saat untuk berkarya mewartakan kerajaan Allah. Tentu saja itu tidak bisa tidak menunjukkan kepada kita betapa dia secara fisik kuat. Tetapi Yesus juga kuat secara mental, saudara-saudari. Bayangkan, ia dituduh memfitnah, menghujat Allah. Dia dituduh bekerja sama dengan penghulu setan Beelzebul. Tetapi Yesus menunjukkan diri sebagai orang yang punya kepribadian, punya sikap mental yang kuat.
Dan tentu saja Yesus menunjukkan kepada kita sebagai orang yang sungguh punya iman yang kuat, yang dahsyat. Kita tahu bagaimana setan menggoda Yesus dengan 3 macam godaan yang begitu menggiurkan secara manusiawi, secara dunia. Godaan akan makanan dan minuman, hal biologis yang sangat prinsipil dalam hidup manusia. Juga godaan perihal kuasa, kerajaan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku, kata setan. Tetapi Yesus pun tidak gentar, matanya tidak silau dengan kegemerlapan dan kuasa-kuasa duniawi. Dan Yesus pun tidak tergoda dengan hal-hal lain, ya, soal popularitas, ya, soal nama baik, nama besar, disuruh untuk menerjunkan diri dari bait Allah, ya, tetapi juga Yesus malah menghardik iblis. Lalu menunjukkan bahwa secara iman Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat kuat dan kokoh, karena ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Yesus yang adalah pribadi yang demi kuat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai seorang manusia, ya, satu sisi dia adalah juga Allah 100% secara kodrati, mengajak kita sekalian untuk bersatu dengan Dia. Mari datanglah kepadaku. Maka kalau kita bersatu dengan Yesus, orang yang kuat itu, pasti kita pun akan dikuatkan oleh daya ilahinya, saudara-saudari. Itulah yang dialami oleh Santo Paulus misalnya, sehingga ia bisa dengan mantap mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Itu bukan karena Paulus pribadi adalah hebat, tidak, tetapi itu karena kuat kuasa Yesus yang selalu Paulus rasakan kehadirannya, kebersatuan dengan Dia dalam setiap langkah, bahkan detik dan menit kehidupannya. Dan yang ketiga, saudara-saudari, sabda Yesus tersebut pasti juga membanggakan kita. Betapa tidak, saudara-saudari, Yesus yang adalah Tuhan, Putra Allah, Dia penebus, Dia juru selamat kita, tetapi Dia membuka diri bagi kehadiran kita sekalian, apapun adanya diri kita. Kita dengan segala kekurangan, kelemahan, kerapuhan, juga dengan segala problema dan beban hidup, itu diundang olehnya untuk datang dekat padanya. Dan Yesus menjanjikan, siapapun yang dekat dengan Dia akan menikmati ketenangan. Ya, belajarlah daripadaku, kata Yesus, maka hatimu akan tenang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan sabda Yesus ini sungguh menjadi sebuah undangan bagi kita sekalian, bahwa di tengah berbagai macam situasi badai kehidupan kita tidak akan pernah boleh jauh dari Dia. Dalam masa pandemik ini, kita selalu dihimbau, diamanatkan untuk tetap menjaga jarak sosial, social distancing, tetapi kita tidak pernah boleh punya jarak sosial, tidak pernah boleh punya jarak secara spiritual, apalagi dengan Yesus. No distance with atau to Jesus. Tidak ada jarak dengan Yesus, karena kita selalu mau dekat, bahkan bersatu dengan Dia di dalam doa, dalam kitab suci, apalagi di dalam Ekaristi. Karena kata Yesus, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Dia. Yes, kalau demikian, saudara-saudari, kita pasti menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang ulet, yang tegar, yang tak pernah mengenal kata menyerah, apalagi putus asa di dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan yang kuat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menghendaki kita datang kepada Dia dan menimba kekuatan daripadanya.
Demikian saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.